Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufri Amsyah. Di sini saya akan melanjutkan dari video bagian keempat, di mana kita akan mensimulasikan apa yang telah kita persiapkan di video-video sebelumnya, seperti mencari titik potensi lokasi yang akan kita bangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya. Baiklah teman-teman, langsung buka untuk aplikasi PVSys-nya, dimana di sini saya menggunakan PVSys 7.2. Teman-teman bisa menggunakan versi lainnya sesuai yang ada di laptop teman-teman. Nah, pada PVSys sendiri terdapat beberapa untuk project design dan simulasi yang disediakan. Yang pertama yaitu grid connection atau grid connected. Berarti untuk PLTS yang akan kita bangun itu langsung grid ke sistemnya PLN ataupun perusahaan listrik negara. Kemudian ada standalone. Nah, ini menggunakan baterai. Kemudian ada pumping. Nah, di sini ada utilities yang akan kita gunakan. Ada tools, database yang bisa teman-teman explore sendiri untuk isinya. Nah, pertama dalam mendesain sizing yang akan kita bangun pada potensi wilayah yang telah kita tetapkan sebagai tempat pembangunan pembangkit listrik tenaga suryanya, kita akan memasukkan database-nya dulu. Nah, setelah kita klik database, terdapat 2 ataupun 3 di sini ya. Pertama adalah Meteo database, di mana kita akan memasukkan wilayah sesuai resource yang telah kita dapatkan di video sebelumnya. Kemudian kita juga bisa melihat untuk meteo table dan graph-nya, itu potensi seperti temperaturnya ataupun lain-lainnya. Kemudian di sini ada komponen database. Di sini ketika kita ingin menambahkan modul baru ataupun melihat modul apa saja yang ada di dalam database yang disediakan PVSys untuk PV modul, baterai, dan inverter, generator, dan lain-lain bisa teman-teman explore sendiri. Tapi di sini kita hanya memasukkan geografik untuk site-nya. Kita klik saja. Nah, karena kita kan belum membuat sebuah database untuk lokasi yang kita tetapkan, sepertinya kita harus membuat database baru, karena di database ini akan memuat beberapa resource seperti data meteo ataupun meteo data. Nah, untuk pertamanya kita klik new, di mana kita akan membuat sebuah database baru untuk lokasi kita, tentunya pada latitude dan longitude yang telah kita cari pada video-video sebelumnya. Dimana video sebelumnya kan kita telah menentukan untuk lokasinya. Kita klik new, kemudian kita tunggu. Nah, setelah berhasil, maka akan diarahkan langsung ke halaman baru, di mana halaman baru ini menunjukkan sebuah peta interaktif menuju ke titik lokasi GeoNeva, di mana GeoNeva karena software ini dikembangkan di GeoNeva, jadi defaultnya langsung diarahkan ke GeoNeva. Nah, untuk mencari titik lokasi kita, untuk menambahkan database, kita memiliki 2 cara. Yang pertama, kita masukkan langsung untuk lokasinya di sini dengan mengklikkan nama wilayah ataupun latitude dan longitude-nya. Tapi saya sarankan kita masukkan ke koordinat saja, dimana kita akan memasukkan latitude dan longitude. Kita buka untuk latitude dan longitude kita kemarin kan dapat di Gorontalo ya, seperti ini. Tinggal kita copy aja. Nah, setelah kalian masukkan latitude dan longitude-nya, tinggal kita klik get from coordinate, akan mengarahkan ke lokasi sesuai dengan latitude dan longitude. Sini nama lokasinya adalah Pohuwato, Indonesia.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan untuk Meteo Data Import, di mana Meteo Data ini memuat sebuah data, ada data GHI, data temperatur, dan data kecepatan angin dan lain-lain ataupun humidity gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang disediakan oleh PVC 7.2, di mana kita bisa menggunakan data NASA, data PVGIS ataupun Solcast. Karena untuk meteonom ini mendekati untuk resource yang kita cari kemarin menggunakan Global Solar Atlas. Karena Global Solar Atlas menggunakan database Solar GIS, maka dia mendekati dengan meteonom 8.0. Kita klik import saja untuk mengimport data ke Meteo Monthly. Data berhasil diimport ke dalam Monthly Meteo kita. Artinya kita sudah mempunyai database yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan wilayah yang akan kita bangun PLTS. Jadi di sini terdapat beberapa yang seperti saya katakan, yaitu GHI, temperatur, wind, dan lain-lain. Jika kita bandingkan dengan solar GIS ataupun Global Solar Atlas yang kita dapatkan ataupun kita cari kemarin, di sini GHI-nya sebesar 5,650, sedangkan pada meteonom itu 5,69. Bisa dikatakan mendekati lah dibandingkan dengan database NASA ataupun yang disediakan PVSys yang seperti yang kita lihat tadi. Nah, untuk data temperatur di sini juga bisa teman-teman sesuaikan kalau ingin diubah seperti data wind ini ataupun data humidity. Teman-teman bisa cari untuk resource-nya itu dari BMKG dengan bisa klik bmkg.go.id, kemudian pilih akses data. Tinggal teman-teman pilih stasiun, parameternya apa, kemudian provinsinya apa. Bisa disesuaikan dengan lokasi-lokasi yang kalian ingin bangun. Untuk masuk ke BMKG ini kalian perlu login terlebih dahulu ataupun register terlebih dahulu. Karena saya sudah register, maka saya bisa gitu mengambil resource-nya. Kemudian kita kembalikan lagi ke sini. Untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan default dari meteonom karena saya pernah mencoba waktu itu untuk data temperaturnya juga mendekati yang disediakan BMKG. Jadi saya gunakan ini saja. Setelah semuanya selesai, kita lihat interactive map. Nah, secara default kan karena kita telah memasukkan latitude dan longitude-nya, default akan diarahkan ke lokasi kita di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan akan disimpan dengan nama Pohuwanto. Kita ubah saja sedikit YouTube. Nah, untuk ekstensi ini jangan teman-teman ubah. Kita save saja langsung. Oke, kita klik OK. Oke, langsung di generate. Kita klik save saja. Kita save. Nah, maka akan diarahkan langsung ke database yang kita buat. Di sini kan kita telah membuat Pohuwanto YTB 8 ini. Berarti untuk meteo datanya kita bisa akses pada PLTS yang akan kita bangun. Kita close saja ini dulu. Nah, untuk melihat grafik dari meteo data yang telah kita masukkan, kita bisa klik di sini. Tapi kali ini saya tidak akan tutorialkannya karena kita akan langsung masuk ke bagaimana kita akan membangun sebuah grid connected untuk PLTS. Oke, langsung saja kita klik grid connected ini. Nah, di sini kita langsung saja buat untuk file project barunya. Nah, kita akan menamainya PLTS misalnya.
Ini terserah teman-teman ya untuk penamaannya. Kemudian kita masukkan untuk meteo filenya yang telah kita buat. Sebelumnya kan kita telah buat untuk Pohuwato ETB, kemudian kita klik OK. Di sini kita langsung diarahkan ke Pohuwato. Kemudian select OK, kita save. Setelah kita save lagi, kita save. Nah, di sini ada berwarna merah, artinya belum kita isi. Kemudian kita langsung masukkan orientationnya, dimana orientation ini merupakan ada beberapa yang harus kita masukkan, yaitu tilt dan azimuth. Nah, pada video sebelumnya kan telah dijelaskan apa itu tilt dan azimuth dan bagaimana cara mendapatkan resource-nya gitu. Resource-nya kan ada di Global Solar Atlas. Kita buka saja. Nah, di sini kita lihat untuk optimum tilt-nya yaitu 2 derajat dan 180. Dimana kita buka PVSys lagi, kita masukkan untuk tilt-nya 2 derajat, kemudian azimuthnya 180. Nah, di sini karena sudutnya terlalu kecil, untuk ininya juga sebenarnya puncaknya kan ada di sini, bisa kita lihat untuk puncaknya. Bisa sebenarnya kita tambahkan untuk sudutnya itu 10 misalnya kan. Nah, berada di sini artinya sudah maksimum tiltnya menghasilkan, bisa kita lihat di sini yearly meteo yield-nya sebesar 2070 kWh per meter kuadrat. Nah, azimuthnya menghadap ke selatan karena dia akan berada di atas garis khatulistiwa untuk lokasi kita. Kemudian saya kira oke, ini adalah pilihannya. Ada tracking karena kita akan menggunakan panel fix, jadi nggak ada tracker otomatis untuk menyesuaikan arah sinar matahari. Kita gunakan fix tilt saja. Kemudian ini kita klik OK. Jadi teman-teman ya, selesai, kita klik OK. Kemudian dia berubah secara langsung menjadi hijau setelah kita masukkan resource-nya. Oke teman-teman, setelah kita masukkan data di orientation, kita mendapat lagi notice bahwa kita harus memasuki data system. Oke, kita masukkan data system, kita klik saja. Untuk data system ini apa saja yang perlu kita masukkan, yaitu ada presizing, select modul PV-nya, mau model apa, tipe apa. Kemudian kita memasukkan inverter dan array string-nya. Nah, hal yang pertama ketika kita masuk ke sistem, yang pertama kita masukkan adalah presizing, di mana presizing ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama untuk berdasarkan kapasitas powernya dalam kilowatt peak, ini dalam DC ya. Kemudian berdasarkan luas area untuk kita bangun modulnya, karena kita kan spesifik nggak tahu gitu kan lebar dari panelnya berapa, tapi kita mendapatkan study case kita kemarin untuk minimal kita harus membangun sebuah PLTS itu minimumnya sebesar 10 MW peak AC. Jadi ketika kita mengasumsikan bahwa DC-AC ratio-nya sebesar 1,2, maka minimumnya untuk DC-nya 12.000 ataupun 12 MW peak DC. Jadi misalnya di sini kita ingin membangun sebesar misalnya 12.000, atau kita mau bangun 36.000. Nah, 36. Nah, setelah kita memilih untuk besar KWP yang ingin kita bangun berdasarkan luas wilayah ini pada Google Earth Pro. Nah, ini adalah wilayah yang kita petakan kemarin. Jadi teman-teman sebelum masuk ke sini harusnya menonton dulu video sebelumnya, karena kita berhasil memetakan untuk potensi yang ingin kita bangun sebuah PLTS. Oke.
Kemudian di sini terdapat juga sebesar 36 hektar. Nah, tadi itu kan pada PVCs ini belum terdefinisi karena kita belum masukkan panel. Karena setelah kita masukkan panel itu otomatis untuk area modulnya akan terhitung. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan PV modul, dimana PV modul ini bisa kalian cari referensinya untuk tier 1 atau ada sebuah website yang memang khusus gitu untuk memberikan informasi di mana merek-merek panel surya apa saja yang memiliki kualitas yang tier 1 atau dari Bloomberg New Energy Finance atau BNEF itu memberikan brand-brand apa saja yang masuk tier 1. Nah, di sini disarankan bahwa untuk memilihnya kita memilih yang bankability-nya sudah AAA gitu kan. Jadi pengurusan misalnya penggunaan peminjaman itu lebih mudah. Namun disesuaikan lagi di pembangunan di Indonesia, karena di pembangunan di Indonesia biasanya terikat dengan harus ada kualitas dalam negerinya. Tapi ini kan sekedar simulasi saja. Saya pilih untuk menggunakan Longi Solar. Di sini juga terdapat inverter, di mana inverternya yang diurutkan menjadi yang terbaik. Kemudian kita masuk ke PVCs, kita pilih Longi Solar, kita cari, harusnya ada karena pada PVCs 7.2 untuk database-nya sudah update dan lengkap. Kita pilih huruf L. Nah, ini adalah Longi Solar. Terus teman-teman masukkan besar watt peak-nya. Misal kita masuk 400. Nah, otomatis dia langsung memberikan besar ataupun luas si modul ini akan digunakan. Nah, karena kita tadi kan bisa kita lihat di sini besarnya itu sebesar, bisa kita properti, kita ke pengukuran. Nah, besarnya itu kan 36 atau luasnya itu kan 36 hektar untuk wilayah kita. Jadi masih bisa menampung space dari panel surya yang akan dibangun sebesar 36.000 kW peak. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan inverternya. Jadi terserah teman-teman bisa cari di referensi apa untuk inverternya. Di sini saya tetap menggunakan SMA dengan misalnya besarnya sebesar 2750 misalnya. Nah, di sini otomatis akan kita klik, akan diberi string untuk series, mode series. Kita klik saja. Kemudian diberikan informasi juga untuk kilowatt AC yang akan dihasilkan sebesar 3250 dari 36.000 yang kita masukkan. Untuk DC-nya dihasilkan untuk AC-nya ini sebesar ini. Saya kira cukup untuk memasukkan di sistem. Oke, kita simpan, kita oke lagi. Nah, sebenarnya sampai di sini juga sudah bisa untuk disimulasikan untuk PVCs kita. Nah, teman-teman cobakan saja ketika di run, karena saya sudah merun sebelumnya. Teman-teman langsung saja klik run lagi. Nah, di sini saya mendapatkan 58.180 MWh per tahun untuk potensi ketika kita membangun pembangkit listrik tenaga surya pada lokasi yang kita pilih. Nah, di sini untuk sistem lossesnya masih kecil. Ini dapat berubah ketika kita masukkan data losses. Namun untuk simulasi kali ini kita sampaikan di sini dulu.
untuk detail-nya kita mungkin akan saya lanjutkan. Begitu juga dengan horizon. Nah, ini adalah parameter-parameter ketika kita masukkan detail, ada thermal parameter dimana kita menggunakan pre-mounted atau semi-integrated. Terus ada ohmic losses dimana ketika kita ingin menarik suatu kabel atau dari trafo. Kemudian ada modul quality LED mismatch atau degradation dari LED loss factor. Kemudian ada soling losses, dimana soling losses ini adalah pengotoran panel, dimana ketika panel kita dibangun dekat dengan permukiman ataupun dengan industri gitu kan, memiliki tingkat persen pengotoran yang berbeda. Kemudian ada AM losses, biasanya dimasukkan secara default. Kemudian edging, nah edging ini adalah biasanya di default aja untuk ini. Nah, unpability ini biasanya pemadaman atau keandalan sistem dan lain-lain. Oke, mungkin akan kita lanjutkan untuk detail-nya. Kemudian ada horizon, dimana horizon ini bisa kita peroleh dari Global Solar Atlas. Bisa kita klik di sini, bisa kita cari untuk horizonnya. Kita ke open detail. Nah, ketika klik di open detail maka akan diarahkan sini. Nah, untuk horizonnya ini bisa kita sesuaikan dengan Global Solar Atlas. Kita masukkan titik-titiknya sesuai dengan ini. Seperti di pieces ini kan, bisa ditarik, bisa diubah-ubah. Klik OK. Kemudian ada energi manajemen, ada power factor dan lain-lain, ada estimasi. Nah, untuk storage ini kita tidak menggunakan karena kita grid kan ke sistem PLN langsung. Oke, mungkin ini dulu untuk simulasinya. Jika ada kesempatan saya akan lanjutkan di detail dan horizon. Oke, terima kasih teman-teman.